wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan podcast SMK Swadaya Semarang. Kreatif, inovatif, produktif. Tepuk tangan udah kasih applause-nya dong. Nah, pada video podcast kali ini kita kedatangan new reorganisasi nih, anak-anak organisasi yang baru terlantik menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMK Swadaya Semarang. Nah, biar asik, boleh dong kenalan dulu dari yang sebelah sini, tengah-tengah. Hai, perkenalkan saya Farah Aulia Aziza sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Hai, perkenalkan saya Arga Bestiawan Diana sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Swadaya Semarang periode 2022-2023. Salam kenal. Salam. Nah, ini Mbak Farah ini anak kelas berapa sih? Kebetulan kita satu kelas. Oh, kebetulan satu kelas. Iya. Jurusan apa ini? Akuntansi. Akuntansi. Oke, mantap. Pinter hitung-hitungan ya berarti? Iya. Insya Allah. Hitung duit, Iya. tapi on duitnya? Apa Nggak rada? ada duitnya. Goib. Simulasi, siapa tahu nanti ada duitnya. Amin. Kalau boleh tahu, kalian punya motivasi hidup apa sih ini dari Mbak Farah? Motivasi saya itu jadikanlah belajar sebagai kebiasaanmu, karena esok nanti kamu akan menuainya. Kalau dari Mas Arga? Motivasi dari saya sendiri yaitu membanggakan orang tua dan diri sendiri dan akan terus berusaha untuk mencapai cita-cita saya. Wis, mantap, keren. Ini kalian kan baru aja terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan ketua OSISnya Mbak Iya. Farah. Gimana sih perasaannya dari wakilnya dulu? Gimana? Alhamdulillah saya bahagia dan senang karena telah terpilih menjadi wakil ketua OSIS SMK Swadaya Semarang. Dan terima kasih kepada yang telah memilih saya, kepada yang telah memilih kami. Iya. Kalau untuk Mbak Farahnya gimana Kalau nih? dari saya pribadi sangat bangga ya. Mm-mm. Karena itu di antara tiga kandidat itu kan sama-sama aktivis. Iya. Dan kita juga memiliki potensi yang sama. Jadi waktu saya telah tahu kalau kita berdua yang terpilih, sangat kaget gitu Bu. Saya kaget, Iya. gak nyangka, berarti gak ekspektasi kalau kalian itu akan yang menang gitu. Iya. Enggak, loh. Enggak, Tapi belum. kalian pernah berharap gak sih? Aku pengen jadi ketua OSIS. Kalau berharap pasti Pastinya dong. berharap. Tapi nggak pernah berekspektasi kalau kalian yang akan menjadi pemenangnya. Tidak ada ekspektasi kalau kita yang bakal menang. Nah, terus kenapa ini kalian kok mencalonkan diri sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS? Saya saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu karena saya merasa mampu dan saya merasa bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas dari ketua OSIS sendiri. Oke, kalau dari Mas Arga? Kalau saya sendiri, saya merasa mampu dan bisa untuk menjadi kepala di sebuah organisasi dan public speaking saya yang cukup bagus. Oke, kalian sebelum ini kan kalian ikut ekstra OSIS. Nah, ikut organisasi selain ekstra OSIS nggak sih? Ikut. Apa? Kebetulan juga ikut Dewan Ambalen sama Paskibra. Ikut pas. Terus gimana cara memanajemen organisasi itu? Yaitu pinter-pinternya dari kita ya Bu. Gimana? Jadi ya pinter-pinter membagi waktu aja, tapi lebih karena di sini posisi saya menjabat sebagai ketua OSIS, jadi lebih mengutamakan kepentingan OSIS dulu daripada ekstra yang lainnya. Kalau dari Arga? Kalau dari saya cuma ikut 2 ekstra saja Ibu, yaitu OSIS dan musik. Jadi saya tidak perlu bingung untuk mengatur waktu saya. Nah, tadi kan rata-rata kalian mengikuti ekstra itu lebih dari 1. Iya. Terus kenapa kalian mau ikut OSIS? Itu alasan pertamanya mungkin dari awal kan kita sebagai dulu 2 tahun yang lalu COVID ya Bu. Iya, oke. Jadi kita itu memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi adanya kegiatan organisasi. Nah kebetulan waktu saya masuk di kelas 10 itu penasaran sama OSIS. Nah saya langsung mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS. Dan alhamdulillahnya gak nyangkanya kelas 11 itu malah jadi ketua OSIS. OSIS. Nah, kalau dari Arga sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri dulu emang ada tujuan tertentu masuk OSIS. Apa itu? Spill dong. Spill dong, harus spill dong. Ya ingin mendekati
mendekati gurunya. Oh, relasi. Iya. Relasi, Relasi. ya biar banyak relasi gitu. Dan kalau sekarang ya saya sudah terpilih menjadi wakil ketua OSIS, ya sangat tidak nyangka karena usaha saya udah sejauh ini. Nah, kalian kan 2 tahun yang lalu kan COVID nih. Iya. Pasti kalian pegang sosial media dong. Iya. Pasti kalau 1 tahun yang lalu aja itu kan banyak istilahnya video-video yang istilahnya menyindir OSIS. Mulai ibu sebutin satu-satu dulu ya. Iya. Silahkan. Mulai dari yang ngatain OSIS babu sekolahan, terus yang saat ini lagi viral kan OSIS itu sebagai intinya tempat untuk tebar pesona. Jadi ikut OSIS karena mau tebar pesona sama adik kelas, mau tebar pesona sama teman ya yang diinginkan gitu. Nah, tanggapan kalian itu gimana? Nah, kalau terkait isu bagus sekolah, Hah? itu mungkin benar, Bu, karena tugas kami itu membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Benar Namun nih. alangkah lebih baiknya Hah? itu jangan menggunakan bahasa yang sedikit merendahkan, Iya. karena kan kita juga di sini mempunyai kewajiban. Mm-mm. Nah, lebih baiknya itu bahasanya dirubah lagi. Kalau dari Arga gimana Kalau tanggapannya? saya sendiri tidak setuju ya Ibu sebagai babu sekolah, Iya. karena OSIS sendiri adalah salah satu intra sekolah. Jadi apapun kegiatan yang berhubungan pasti akan melibatkan OSIS. Bisa dibilang OSIS salah satu hak penting di sekolah. Keren Arga. Terus tadi kan ada isu satu lagi yang lagi viral saat ini. Iya. Jadi OSIS itu digunakan sebagai media cari perhatian entah ke adik kelas atau ke teman angkatan kalian. Menurut tanggapan kalian itu gimana? Mungkin apabila ada pengurus yang berniat seperti itu, Hah? kita bisa membantu menasihatinya Hmm. agar dia itu meluruskan niatnya itu loh, Bu. Meluruskan niat kamu tujuan awalnya ikut OSIS itu apa gitu? Iya, supaya mereka itu nggak hanya cari perhatian aja, Hmm. namun juga melaksanakan tugas-tugasnya. Berarti caper nggak masalah asal tugasnya terselesaikan gitu. Iya, namun niatnya itu harus dirubah dari Niatnya harus. awal. Kan mungkin niatnya mereka caper, ingin dikenal guru, diapain. Nah, jadi kalau diluruskan saja niatnya. Diluruskan saja. Kalau dari Arga gimana? Nah, kalau dari saya, kita bisa membilangi kepada murid tersebut untuk mengubah niatnya Hmm? dari yang ingin caper Hmm? jadi ingin terus ke OSIS dan bertanggung jawab, karena organisasi tidak hanya caper aja Ibu, karena dan kita juga perlu tanggung jawab. Harus ininya caper, ininya tanggung jawab harus terselesaikan. Harus Caper nggak tanggung apa-apa. jawab. Caper nggak apa-apa nih, Kalau itu kembali ke pribadi masing-masing aja. pribadi Ibu. Ya. masing-masing. Kalau tanggung Oke. jawab kan nomor satu. Oke, mantap. Terus kalau boleh tahu visi misi kalian itu apa? Visi kami itu menjadikan OSIS SMK Swadaya Semarang sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi, bakat, kreativitas, dan menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Misi dari kami yaitu 1. Mengadakan pelatihan-pelatihan khusus yang mendukung pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa. 2. Meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah dengan mengadakan kegiatan literasi serentak. 3. Mengadakan kegiatan sharing antara guru dan siswa untuk menjaring aspirasi dari siswa-siswi. 4. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan dengan ekstrakurikuler yang ada. Oke, tadi kan misi yang pertama itu mengadakan pelatihan skill dan mengembangkan skill. Nah, skill apa yang ingin dikembangkan dalam jangka waktu dekat ini dari kalian? Kalau pengetahuan itu kan mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa. Nah, pengetahuan itu kita di sini kan mau melakukan kegiatan PTS ya, Bu. Yeah. Jadi kita itu nanti mendapatkan hasil dari nilai-nilai anak-anak dan nanti kita bisa minta tolong ke pihak sekolah untuk melakukan pemetaan siswa-siswi. Jadi sebagaimana siswa-siswi yang memang benar memiliki potensi yang besar dalam hal akademik itu bisa dijadikan satu, dan nanti apabila ada kegiatan-kegiatan lomba di luar, mereka bisa difasilitasi untuk ikut gitu loh, Bu. Kalau dari Mas Arga? Kalau dari saya sendiri yaitu pengetahuan dan skill. Nah, skill menurut saya kita bisa menjorok lebih ke bidang olahraga.
yaitu salah satunya mungkin futsal. Futsal di SMK Swadaya kan banyak diminati oleh kalangan siswa maupun siswi. Nah, kita lebih fokus ke futsal agar bisa berkembang pesat di SMK Swadaya Semarang. Oke. Terus selain itu kan kalian juga menggaungkan tentang literasi. Iya. Kenapa sih kalian menggaungkan literasi? Karena mungkin di kalangan siswa-siswi SMK Swadaya itu masih minim ya Bu, sangat Masih kurang banget. Karena saya juga udah mengetahui ada beberapa siswa yang dia itu masih belum melaksanakan kegiatan rutin literasi. Jadi kan perlu adanya kegiatan Literasi. Iya. Nah, dari OSIS-nya sendiri gimana sih caranya? Dari OSIS sendiri mungkin kita bisa membantu untuk pemberdayaan buku, penyediaan buku-buku. Karena kan sekarang setiap kelas itu harus menyediakan buku dari masing-masing siswa. Nah, tidak sedikit siswa yang tidak memiliki buku. Jadi kita juga perlu memfasilitasi lah Bu. Oke, kalau dari Mas Arga ada tambahan? Mungkin dari saya kan kita bisa mengajak siswa-siswi untuk mengkreasikan tulisan atau gambar tersebut di mading sekolah. Di mading sekolah, oke. Terus lalu ada misi kalian yang terakhir itu kan berkolaborasi dengan ekstra lain. Iya. Nah, dalam jangka waktu dekat ini, kira-kira kolaborasi apa yang akan diadakan anak OSIS dengan ekstra yang lainnya? Mungkin dalam waktu yang dekat ini kita ingin mengadakan kegiatan di luar dan kita juga ingin bekerja sama dengan ekstrakurikuler yang lainnya untuk membersihkan pantai Bu. Itu kan kita juga udah sering kegiatan di luar ya Bu, dan itu melibatkan kerjasamanya antara ekstrakurikuler. Jadi di sini kita itu sangat saling merangkul antara ekstrakurikuler yang ada. Mau ini rencana paling dekat kan tadi mau keluar ya? Iya. Mau ke pantai apa kalau dalam jangka waktu dekat ini? Kira-kira pantai apa? Pantai Tirang Bu. Pantai Tirang. Iya. Berarti nanti di sana bersih-bersih. Iya, karena kan di sana juga cukup masih banyak sampah Bu. Oh, oke. Terus kira-kira ekstra apa aja yang diajak? Itu pramuka, PMR, paskibra, band, futsal, dewan, terus manjat. Iya. Oke. Terus di sini kan di SMK Swadaya itu ada beberapa ekstra yang baru. Iya. Tadi kan kalian misinya berkolaborasi dengan ekstra lain. Nah, dari anak OSIS sendiri nih, bagaimana mengangkat ekstra-ekstra baru yang ada di SMK Swadaya? Bagaimana caranya memblow up ekstra tersebut? Nah, itu tadi mungkin kita bisa melakukan kerjasama untuk bisa mempromosikan juga kegiatan ekstra tersebut. Terima kasih. Untuk saya, kita bisa mempromosikan dan mengajak siswa-siswi untuk gabung kepada ekstra-ekstra yang baru muncul di SMK Swadaya ini. Oke, mantap. Terus kira-kira ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan ke penonton yang menonton video ini? Saya dulu. Ya? Terima kasih yang telah mencoblos kami berdua sampai kita sudah terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS. Oh iya, untuk terkait tadi kan banyak platform-platform yang mengatakan OSIS itu bagus. Ayo sekarang ubah mindset kalian, karena kita itu emang benar-benar ada tujuan tertentu. Jadi bukan bisa dibilang babu lagi, mungkin bahasanya bisa diubah. Oke, gitu. Nah, intinya OSIS itu adalah organisasi intrasekolah yang membantu kegiatan sekolah. Yeah. Tapi siswanya yang membantu juga secara sukarela. Yeah. Karena memang niat ingin mengembangkan skill-skill yang ada di dalamnya, gitu ya. Yeah. Nah, mungkin dari Mas Arga, Mbak Farah ada Instagram? Ada dong. Apa dong, spill? Mbak Farah dulu. Instagram saya yaitu @fraulia. Fraulia. Kalau dari Instagramnya Mas Arga? Instagram saya sendiri @nmorsi. Oke, terima kasih Mbak Farah dan Mas Arga sudah mampir ke studio podcast SMK Swadaya Semarang. Dan untuk para penonton, nantikan episode podcast selanjutnya dan stay tune di podcast SMK Swadaya Semarang.
kreatif, inovatif, produktif.